Ibu rumah tangga di Palembang terluka sajam setelah jadi korban begal, motor pun dirampas. ASN Waikanan yang menyamar jadi jaksa ditahan Kejati Sumsel. Tersangka diduga memeras pejabat daerah di Oki. Harga emas yang terus naik membuat masyarakat mulai beralih ke perhiasan perak. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Di informasi pertama, saudara, seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban begal. Motornya dirampas pelaku, sementara ia menderita luka akibat senjata tajam saat berusaha mempertahankan kendaraannya. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan detik-detik seorang ibu rumah tangga di Palembang dikejar dua pelaku begal bersenjata tajam. Dalam kondisi panik, korban terpaksa menyerahkan sepeda motornya dan menderita luka di tangan akibat sabetan senjata pelaku. Peristiwa itu terjadi pada Selasa 7 Oktober 2025 pagi di Jalan Talang Kelapa, Alang-Alang Lebar, Palembang saat korban akan menuju pasar untuk berjualan. Usai kejadian, korban yang terluka dibantu pengendara lain dan segera menghubungi keluarganya. Lokasi kejadian dikenal rawan aksi kejahatan karena minim penerangan dan jauh dari pemukiman warga. Iya, ini teroris itu. Pas ayo melawan, dia ngangkat di teroris. Yang ngerasa iya, tapi ayo apa sudah dekat itu ada ini dari samping itu. Tiba-tiba lempar ngomong turun enggak langsung. Ayo bingung, aduh motor dilepas sih, yang arit itu. Kira enggak dengan pelakunya, yuk? Udah, dia pakai masker. Berbekal rekaman CCTV, korban kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Sukarami, Palembang. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pria yang mengaku sebagai jaksa akhirnya ditetapkan sebagai tersangka tim penyidik Pitsus Kejati Sumsel. Ia diduga memeras seorang pejabat di lingkungan Pemkab Ogan Komering Ilir dengan modus mampu membantu menyelesaikan kasus korupsi yang tengah menjerat pejabat tersebut. Setelah menjalani pemeriksaan, BA, jaksa gadungan yang sebelumnya ditangkap Kejari Oki, ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Pitsus Kejati Sumsel. BA yang merupakan ASN di Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Waikanan Lampung, diduga memeras pejabat di salah satu dinas Pemkab Ogan Komering Ilir yang tengah tersandung kasus dugaan korupsi. Selain BA, penyidik juga menetapkan rekannya EF sebagai tersangka. Dari hasil penyelidikan, BA diketahui mengaku sebagai jaksa muda intelijen Kejagung dan menawarkan bantuan penyelesaian perkara dengan meminta sejumlah uang. Mereka berdua ini mempunyai inisiatif untuk mendatangi beberapa pejabat di Oki, Kabupaten Oki, dengan menggunakan atribut jaksa lengkap supaya agar orang-orang yang berhubungan dengan mereka dapat meyakini bahwa tersangka BA ini dapat menyelesaikan beberapa perkara yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Oki. Kini keduanya ditahan di rutan Pak Jo Palembang selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. 5 pelaku pemalakan terhadap pengguna jalan di pintu keluar tol Keramasan Ogan Ilir, Sumatera Selatan diringkus polisi. Komplotan ini beraksi dengan berpura-pura mengatur arus lalu lintas, lalu meminta imbalan secara paksa pada pengendara. Setelah menerima banyak laporan dari pengguna jalan, terutama sopir truk, polisi akhirnya membekuk 5 pelaku pemalakan di pintu keluar dan simpang lampu merah tol Keramasan Ogan Ilir. Para pelaku ditangkap saat memantau kendaraan yang keluar dari tol dengan barang bukti uang hasil pemalakan senilai Rp95.000 dan 4 unit telepon genggam.
Komplotan ini menjadikan kendaraan dari luar Sumatera Selatan, khususnya truk, sebagai sasaran utama. Dengan modus berpura-pura mengatur arus lalu lintas, mereka meminta uang secara paksa dari para sopir, bahkan disertai ancaman atau memukul badan kendaraan jika permintaan tak dipenuhi. Yang mana tadi malam untuk unit 4 subdit 3 Jatanras itu berhasil mengamankan 5 orang pelaku, yang mana beraktivitas di simpang 4 ataupun simpang 3 di pintu keluar tol Keramasan. Adapun barang bukti yang diamankan itu sebesar uang 95.000, kemudian 4 unit handphone, yang mana pelaku dengan modus berpura-pura mengatur di lampu merah ataupun di simpang 4. Kelima pelaku kini masih menjalani pemeriksaan dan ditahan di Polda Sumsel untuk proses hukum lebih lanjut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Harga emas yang terus naik membuat masyarakat mulai beralih ke perhiasan perak. Tren ini mendorong penjualan perhiasan perak meningkat signifikan dengan omset yang kini mencapai 70% dari total penjualan. Harga emas baik logam mulia maupun emas perhiasan terus naik. Di Kota Palembang, harga emas perhiasan kini menembus lebih dari 12 juta rupiah per 6,7 gram, sedangkan logam mulia mencapai 2,4 juta rupiah per gram. Kenaikan harga ini membuat masyarakat beralih ke perhiasan perak yang lebih terjangkau. Dalam 5 bulan terakhir, permintaan perhiasan perak meningkat hingga 70%. Anting ada beli, Oh, sebelah cincin sini. juga beli. Oh, beli juga. Karena kan lumayan murah kalau berani jadi kalau bulan saya cincin. Tahu rasanya enggak kebeli. Nggak terbeli lagi Bu ya? Iya, enggak kebeli lagi. Tapi kita pengen sebenarnya. Yo pengen tengok di apa di kondang-kondangan itu masih bisa besar. Itu yang kecil pun enggak terbeli lagi. Di pasaran, perak lokal dijual sekitar Rp40.000 per gram, sementara perak impor mencapai Rp60.000 per gram. Namun perhiasan perak kurang disarankan bagi yang ingin berinvestasi, karena nilai jualnya hanya sekitar separuh dari harga beli. Kalau untuk peningkatannya Bu, berapa persen? Ya kalau untuk pernikahan itu Pak, semenjak Mas Mahmi bisa lah sekitar 75% lah Pak. Itu ya. Ya sekarang orang ini kan ada uang di perhiasan. Nah, dulu kan orang mau nikahan baru beliannya, sekarang kalau dia punya uang langsung beli. Ya kadang-kadang Pak ya tidak tertentu lah, lagi rame ya masuklah sekitar 2 juta. Itu ya. Ya sekali masuk sekarang 3 juta. Rata-rata Bu orang beli. Rata-rata kalau untuk yang kita ngecer-ngecer untuk ini Pak 5 gram, 6 gram, yang kecil 3 gram. Sehari bisa laku berapa lah Bu? Ya nggak terhitung lah ya, kadang-kadang bisa laku 15 potong. 15 potong itu berapa gram? Ya 15 tergantung Pak, kalau dia 5 gram kali 15 potong udah berapa gram itu. Selain perak, perhiasan emas sepuh juga mulai dilirik sebagai alternatif. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, Saudara, rencana pembangunan rumah susun sederhana sewa di Kampung Tunanetra Palembang kini masih dikaji. Proyek ini menjadi bagian dari program nasional pembangunan 3 juta rumah yang diharapkan dapat memberi hunian layak bagi warga berkebutuhan khusus di kawasan tersebut. Pemerintah Kota Palembang tengah mengkaji rencana pembangunan rumah susun sederhana sewa di Kampung Tunanetra. Proyek yang mulai dibahas sejak November 2024 itu menjadi bagian dari program strategis nasional 3 juta rumah. Dalam rencana tersebut, Kampung Tunanetra ditetapkan sebagai salah satu lokasi prioritas. Warga tidak akan digusur, melainkan tetap tinggal dengan fasilitas yang diperbarui. Saya kira kita tetap menginginkan teman-teman dari Tunanetra menjadi perhatian khusus lah. Jadi perhatian khusus, jangan sampai mereka terabaikan, tidak diurus. Itu tetap menjadi concern kami dan jadi perhatian saya. Saya yakinkan bahwa mereka tidak akan pernah digusur. Bahkan mereka akan kita percantik, kita dibagus ke tempatnya dan memang representatif dan layak buat mereka semua. Jika terwujud, lantai dasar rusunawa akan diprioritaskan bagi warga penyandang disabilitas yang selama ini menetap di kawasan itu. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Anda masih bersama kami di Kompas Sumbaksel, saudara. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Setelah diperiksa sejak Rabu siang, penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu menetapkan Parizan Hermedi, anggota DPRD Kota Bengkulu, sebagai tersangka kasus korupsi Pasar Panorama. Politikus PAN ini menjadi tersangka setelah menjual kios di Pasar Panorama dengan harga tinggi kepada pedagang, meski mengetahui lahan itu merupakan milik pemerintah Kota Bengkulu. Jaksa mengungkap Parizan memanfaatkan jabatannya sebagai anggota DPRD untuk meyakinkan pedagang bahwa ia bisa membangunkan kios baru. Dari puluhan kios di pasar tersebut, tersangka mematok harga bervariasi mulai 50 juta hingga 300 juta rupiah. Atas tindakan tersangka, baik pedagang maupun pemerintah Kota Bengkulu mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Manfaatkan jabatannya selaku anggota dewan, masyarakat percaya dan memaksa untuk membayar senilai tersebut, dan jika tidak dibayar, tentu pedagang ini tidak mendapatkan kios. Pedagang ini mau tidak mau karena mereka memang itu sumber mata pencariannya, jadi terpaksa mereka membeli kios dengan harga sebesar itu, yang mana tanah daripada kios-kios ini tentu kita ketahui bersama merupakan milik pemerintah Kota Bengkulu. Oknum anggota DPRD ini kini ditahan di Rutan Bengkulu selama 20 hari ke depan guna proses penyidikan. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Tim gabungan Polresta Bengkulu dan Polda Bengkulu bergegas meringkus 3 kawanan pencuri motor yang mobilnya terjun ke dalam jurang di perbatasan Kota Bengkulu dengan Kabupaten Bengkulu Tengah. Kondisi mobil tampak ringsek di dalam jurang setelah berupaya kabur dari kejaran polisi. Dari dalam mobil pelaku, sejumlah kendaraan roda 2 hasil curian turut diamankan. Kawanan ini sebelumnya beraksi menggasak 3 unit sepeda motor dalam satu hari di 3 lokasi berbeda di Kota Bengkulu. Diketahui komplotan ini sudah beraksi di 9 TKP. Tak hanya mencuri sepeda motor, pelaku juga kerap membobol rumah kosong. Saat kita pengejaran, sehingga mobil yang ditumpangi sama pelaku ini tergelincir di simpang Nakau dan masuk ke dalam jurang. Berdasarkan hasil wawancara sementara, kepada ketiga pelaku ini mengakui perbuatan melakukan aksi pencurian. Jadi ini bukan cuma sekedar pencurian kendaraan bermotor, tetapi juga ada beberapa rangkaian kejadian pencurian, yaitu masuk ke dalam rumah yang tidak berpenghuni dan melaksanakan aksi pencurian tersebut. Ketiga pelaku yang merupakan residivis kini kembali terancam kurungan penjara hingga 7 tahun. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Lansia lanjut usia ditemukan tewas tenggelam di dalam sungai di Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sebelum ditemukan meninggal, korban sempat pergi dari rumah tanpa pamit. Polsek Geragai bersama tim Inafis Polres Tanjung Jabung Timur mendatangi kediaman Mulyono, kakek 82 tahun yang sebelumnya ditemukan tewas di dalam sungai. Jasad korban ditemukan warga mengapung di Sungai Pandan Lagan, Jembatan Blok B PT Abdillah, Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh petugas security PT Abdillah yang tengah menggelar patroli rutin. Kemarin ada laporan dari salah satu warga, itu ada salah satu warga atau satpam PT perusahaan, kan salah satu perusahaan di Geragai, pas lewat patroli yaitu melihat PT Abdillah melihat sesosok mayat di sungai. Kemudian kami perintahkan piket untuk menuju lokasi, kemudian beserta warga mengevakuasi mayat tersebut ke daratan. Indikasi awal memang, mohon maaf,
almarhum memang sudah usia sangat tua, yaitu 82 tahun, dan memang ada kurang pendengaran juga kan. Jasad korban kemudian dievakuasi ke daratan oleh warga dan petugas security PT Abdillah. Korban meninggal diduga mengalami sakit. Kami bahwa Polres melakukan kegiatan otopsi, namun menimbang dan kami setelah bermusyawarah dengan keluarga besar, kami menolak untuk dilakukan otopsi dikarenakan kejadiannya terjadi. Pihak keluarga menolak jenazah korban dilakukan otopsi. Keluarga menyebut korban meninggal akibat mengalami kecelakaan. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Tim Reskrim Polsek Merlung menangkap pelaku pencurian kendaraan bermotor lintas provinsi. Pelaku ditangkap di Kecamatan Merlung saat melarikan diri. Saat ditangkap tidak ada perlawanan dari pelaku. Di hadapan penyidik, pelaku mengaku melakukan aksi pencurian lintas provinsi, yaitu di Jambi, Jawa Barat, dan Lampung. Iwan Darmawan, warga Desa Lumahan, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditangkap berdasarkan laporan warga Dusun Mudo, Kecamatan Muara Papalik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang kehilangan sepeda motor. Pelapor yang juga korban mendapat informasi dari rekannya, motor miliknya mengalami kecelakaan di Jalan Lintas Timur. Untuk memastikan, korban melapor ke polisi. Ketika korban tiba di lokasi kecelakaan, motor tersebut benar milik korban, namun pelaku langsung melarikan diri. Polisi mendapat laporan bahwa pelaku berada di kawasan PT WKS. Polisi kemudian bergerak cepat dan menangkap pelaku. Unit Reskrim Polsek Merlung berhasil mengamankan satu terduga pelaku tindak pidana pencurian yang selama ini sangat meresahkan masyarakat, khususnya wilayah Lintas Timur, dengan inisial BY dengan umur sekitar 23 tahun. Dari hasil pengembangan kita bahwasanya beliau merupakan residivis dan telah melakukan beberapa kejahatan. Dan ini masih dalam pendalaman. Ada beberapa TKP di wilayah Lampung dan daerah Jawa. Dan kita amankan hari ini karena telah melakukan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polsek Merlung, khususnya di TKP di daerah Desa Rantau Badak, Kecamatan Muara Papalik. Untuk pelaku saat ini dalam proses penyelidikan dan pengembangan guna proses lebih lanjut dan akan kita kembangkan terus apakah ada TKP lain di wilayah hukum. Akibat perbuatannya, pelaku dijebloskan ke sel Mapolsek Merlung, dikenakan pasal 36 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan penjara. Tim Liputan Kompas TV Jambi. JS, seorang siswa SMP Negeri 12 Krui, Kabupaten Pesisir Barat Lampung, meninggal dunia di tangan teman sekolahnya sendiri. Peristiwa terjadi pada Senin 29 September lalu, di mana pelaku SR nekat menghabisi nyawa korban lantaran merasa sakit hati, kerap dibuli atau alami perundungan. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Pesisir Barat, AKBP Bestiana, yang mengatakan saat kejadian korban mendatangi pelaku di jam istirahat sekolah dan melakukan pemukulan hingga menantang berkelahi. Pelaku yang tak terima dengan perlakuan tersebut langsung menyerang dan menusuk korban menggunakan gunting hingga alami sejumlah luka. Dari hasil pemeriksaan saksi, bahwa korban sebelumnya sudah 4 kali melakukan perundungan terhadap pelaku. Ada korban atas nama JS itu menghampiri anak atas nama SR, ya, menghampiri ke ruang kelasnya. Dia melakukan pemukulan terhadap anak tersebut. Dia menendang mejanya, kemudian yang bersangkutan melakukan perlawanan. Kebetulan ada gunting di laci mejanya, dia gunakan gunting itu untuk melakukan perlawanan. Akhirnya yang si korbannya terluka, sempat dirawat, kemudian dinyatakan meninggal dunia. Namun sebelumnya hasil pemeriksaan dapat dijelaskan bahwa sudah sebanyak 4 kali si korban ini melakukan penyerangan terhadap anak tersebut. Nah, ini yang kelima, dia melawan dan setelah dilawan si korban ini meninggal dunia. Jadi motifnya bullying ya, Bu? Saat ini pelaku yang masih berusia di bawah umur sudah diamankan di Polres Pesisir Barat. Polisi menghimbau pihak sekolah dan dinas pendidikan untuk lebih bisa memperhatikan perkembangan anak didik
hingga aktivitasnya selama di lingkungan sekolah. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Sebanyak 11,5 kg narkotika jenis sabu dimusnahkan petugas. Sabu tersebut ditemukan dikemas dalam 12 bungkus teh Cina. Proses pemusnahan dilakukan dengan cara diblender satu persatu. Usai diblender, sabu tersebut langsung dibuang ke dalam septic tank. Sabu seberat 11,5 kg ini sebelumnya ditemukan Direktorat Polairut Polda Kepulauan Bangka Belitung di dalam kotak kulkas bekas yang terbuang di tepi pantai Pejem, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka pada Mei lalu. Dengan pemusnahan barang bukti narkoba metamfetamin jenis sabu seberat 11,560 kilo atau 11.560 gram. Kalau dirupiahkan kira-kira mungkin lebih 11 miliar temuan ini. Jadi ditemukan itu di dalam freezer, sebagian freezer yang ada tadi sudah dilihat itu hanyut di tengah laut, mungkin sudah lama. Sampai saat ini tidak bertuan. Kami tetap melakukan penyelidikan untuk siapa pemilik barang ini. Hingga saat ini, penyidik masih mencari pemilik barang haram tersebut. Diduga, sabu tersebut dibuang pemiliknya dari tengah laut dan akan diedarkan di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Tenun merupakan kain tradisional Nusantara yang memiliki ciri khas di setiap daerah. Di Bangka Belitung, kain tenun cual menjadi salah satu warisan budaya yang dulunya hanya digunakan para bangsawan. Tenun cual dikenal dengan motif khas Melayu seperti jande bekecak dan pengantin bekecak. Sebagian di antaranya ditenun menggunakan benang emas. Proses pembuatan tenun cual bukanlah pekerjaan mudah. Untuk satu set kain sederhana dibutuhkan waktu rata-rata 15 hari. Namun untuk motif rumit, pengerjaannya bisa memakan waktu 5-6 bulan. Mas Lina, salah satu pengrajin sekaligus generasi ketiga yang melanjutkan usaha keluarganya sejak 1990, terus konsisten melestarikan kain tradisional ini. Dalam sebulan, Mas Lina mampu memproduksi hingga 30 set kain motif sederhana dan 3 set motif premium. Kita dari tahun 1990. Ibu lah generasi keberapa? Apa ibu lah pertama kemarin? Karena kita ini keturunan dari nenek moyangnya orang tua kita. Jadi sudah 4 keturunan, 5 keturunan sama cucu saya. Oh, jadi cucu ibu pun tak ikut ini pun? Iya. Ikut ini juga? Wow. Iya. Jadi apa itu? Sekali nenun bisa jadi berapa hari, Bu? Ini yang saya kerjakan ini sekitar 15 hari. 15 hari. Satu setel. Yang paling lama bisa berapa hari? Yang paling lama itu sekitar 5 atau 6 bulan ini. Harga kain tenun cual berkisar antara 2 juta rupiah hingga 5 juta rupiah, tergantung bahan dan kerumitan motif. Kain tenun cual ini tak hanya diminati di dalam negeri, namun juga telah menembus pasar internasional seperti Malaysia, Singapura, Tiongkok, hingga Belanda. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi saudara sorotan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Rizka Silviana masih bersama Anda di Kompas Sumbaksel, saudara. Penjualan perhiasan lapis emas di Palembang, Sumatera Selatan mengalami peningkatan seiring melonjaknya harga emas murni. Namun tren ini berbanding terbalik dengan jasa penyepuhan emas yang justru mengalami penurunan permintaan.
Kenaikan harga emas murni mendorong masyarakat beralih ke perhiasan lapis emas yang kini kian diminati di Palembang. Di kawasan Pasar 16 Ilir, sejumlah toko ramai menjual perhiasan perak berlapis emas dengan harga bervariasi tergantung kadar dan ketebalannya. Penjualan perhiasan ini meningkat dengan omset harian mencapai puluhan juta rupiah. Mayoritas pembeli datang dari daerah untuk kembali memperjualbelikannya. Dalamnya itu perak, dalamnya emas murni, dibungkus emas murni. Untuk harganya sendiri berapa itu? Dia hitungan persukuan ya? Sama? Ada yang 700 satu suku, ada yang 1.200.000 juga. Kok beda? Tergantung ketebalan emasnya. Oh, yang ketebalan emas. Kalau jumlah pembelinya gimana, Mbak? Banyak Pak, dari dusun, ada dari luar kota juga, ada bisa ngirim-ngirim. Namun tren positif ini tidak diikuti para penyepuh emas yang justru mengalami penurunan pendapatan. Harga bahan logam mulia yang tinggi membuat ongkos penyepuhan kian melonjak hingga 2 kali lipat dari biasanya. Sejak emas ini naik, omset kita menurun karena kurangnya daya beli masyarakatnya itu kan. Jadi orang nyepuh itu udah kurang. Kok kebalikan Pak? Hah? Kebalikan malah turun? Ya mungkin karena ongkos nyepuhnya kan naik. Emas naik kan ongkos nyepuhnya naik. Ya. Memang berapa? Kalau biasanya gelang-gelang seperti ini kan 50.000 upahnya. Kalau sekarang ini bisa-bisa 80.000, 100.000 per ons. Ya, salah satu mungkin solusi cara masyarakat di sini untuk mensiasati harga emas yang mahal kan. Dan jauh selisihnya. Ini kan dijualnya 700 satu suku. Meski lebih terjangkau sekitar Rp700.000 per 6,7 gram dibanding emas murni yang menembus 12 juta rupiah, perhiasan lapis emas memiliki kelemahan. Umumnya dalam 4 bulan pemakaian, warnanya mulai pudar dan perlu kembali disepuh agar tampak berkilau. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Aksi penembakan seorang pria di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan saat mengendarai sepeda motor mengejutkan warga. Tak sampai 24 jam, polisi meringkus pelaku yang ternyata rekan dekat korban. Video yang viral di media sosial memperlihatkan detik-detik seorang pria menembak pengendara motor di Jalan Poros Desa Sungai Jeruju, Cengal, Ogan Komering Ilir pada Senin 6 Oktober 2025 pagi. Setelah melepaskan tembakan, pelaku melarikan diri dengan mobil, sementara korban terjatuh dan meninggal di tempat. Istri korban yang saat kejadian dibonceng korban histeris melihat suaminya tak berdaya. Tak sampai 24 jam, polisi menangkap pelaku RN yang ternyata rekan korban. Penembakan diduga dipicu dendam lama setelah pelaku merasa dipermalukan korban saat akan meminjam sejumlah uang di depan umum. Jadi pelaku menembak korban menggunakan senjata api rakitan, nanti untuk barang bukti juga sudah kita amankan. Revolver sebanyak 1 kali mengenai dada korban. Keterangan tersangka bahwa motifnya adalah karena dendam, sakit hati, dia diejek di depan umum orang banyak sehingga dia melampiaskan. Dari tersangka, polisi menyita 1 senjata api rakitan jenis revolver. Kini tersangka ditahan di Polres Oki dan terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tergiur imbalan seorang ASN di Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Waikanan Lampung menyamar sebagai jaksa demi menyelesaikan sebuah kasus. Pelaku akhirnya ditangkap Kejari Oki, Sumatera Selatan. Sini bang. Seorang jaksa gadungan ditangkap tim Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Pelaku berinisial BA ternyata ASN aktif di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Waikanan, Lampung. BA ditangkap ketika mengenakan seragam dinas kejaksaan. Selain dirinya, seorang rekannya yang berprofesi sebagai pengusaha di Palembang juga ikut ditangkap. Penangkapan bermula dari kecurigaan aparat saat BA yang mengaku sebagai Jaksa Agung Muda Intelijen Kejagung meminta pengawalan Kodim untuk bertemu Bupati Oki. Dari penyelidikan, diketahui BA menyamar karena tergiur imbalan dari Kepala Dinas Pendidikan untuk membantu menyelesaikan kasus yang tengah ditangani Kejari Oki. Pelaku diduga telah menerima uang dari Kepala Dinas tersebut, baik melalui transfer maupun tunai. Motifnya apa dia Pak? Ngaku-ngaku ya, jadi? Pasti motifnya ingin mendapatkan sesuatu. Dalam hal ini, mereka itu sudah menerima 2 kali transfer. Nah, meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan yang ditransfer melalui supir beliau.
Berapa jumlahnya? Pertama dikirim itu sebesar 5 juta, yang kedua dikirim sebesar 2.500.000 dan cash sebesar 3 juta. Pak, selain itu siapa lagi korban pemerasan? Ini kan pemerasan jatuhnya, Pak. Hingga kini keduanya masih menjalani pemeriksaan di Kejati, Sumsel. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang mahasiswa di Palembang, Sumatera Selatan diringkus polisi setelah mencuri uang puluhan juta rupiah dari rumah temannya. Pelaku menipu korban dengan meminta bantuan mengambil uang menggunakan kartu ATM miliknya agar rumah korban dalam keadaan kosong. Rekaman kamera pengawas merekam aksi pencurian uang di sebuah rumah warga di kawasan Sematang Borong, Palembang, Agustus 2025 lalu. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban dengan berpura-pura meminta bantuan mengambil uang dari ATM miliknya. Saat korban pergi, pelaku masuk ke rumah dan membawa kabur uang senilai 80 juta rupiah. Korban mulai curiga setelah menemukan pintu gudang terbuka dan uangnya raib. Berdasarkan rekaman CCTV, ia melapor ke polisi dan mengarah pada rekannya. Unit 4 Subdit 3 Jatan Ras di Treskrimum Polda Sumsel akhirnya membekuk pelaku di kawasan Jakabaring. Dalam upaya kabur, pelaku sempat menceburkan diri ke sungai sebelum akhirnya ditangkap. Pelaku diketahui bernama Adam Malik, seorang mahasiswa. Dari tersangka, polisi menyita sisa uang hasil curian sebesar 24,8 juta rupiah dan sebuah tas bermerek. Menipu pemilik rumah, khususnya kosan, yang mana pelaku dengan berpura-pura minta tolong untuk mengambilkan uang di ATM. Setelah berpura-pura, korban mengambilkan uang dari ATM, pelaku melakukan penggeledahan kepada rumah dan mengambil uang sebesar 80 juta. Tersangka kini ditahan di Polda Sumsel untuk proses hukum lebih lanjut. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke informasi olahraga, saudara, Sumsel United belum mampu keluar dari tren negatifnya. Bertandang ke markas Bekasi City di Stadion Patriot Candrabaga, mereka harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor tipis 0-1. Bertandang ke Stadion Patriot Candrabaga, Sumsel United mampu memberikan perlawanan sengit tuan rumah FC Bekasi City. Beberapa kali serangan mereka merepotkan lini pertahanan, namun keberuntungan belum berpihak. Gol tunggal Muhammad Fadli di menit ke-30 menjadi pembeda dalam laga ketat ini. Meski terus menekan hingga peluit panjang berbunyi, Sumsel United gagal menyamakan kedudukan dan harus pulang dengan kekalahan tipis 0-1. Hasil ini bagus, secara hasil, secara permainan kita sedikit lebih unggul di atas Bekasi. Tapi mungkin beberapa peluang tadi tidak bisa kita gol dan itu tidak bagus buat kita. Jadi nanti kita evaluasi kemampuan fisik, ada beberapa peluang tadi tergol. Mudah-mudahan ke depan kita bisa evaluasi untuk kita tetap bertahan sampai menjadi juara. Terima kasih. Hasil ini membuat Sumsel United turun ke peringkat kelima klasemen sementara grup 1 dengan koalisi 6 poin dari 4 pertandingan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan detik-detik seorang ibu rumah tangga di Palembang dikejar dua pelaku begal bersenjata tajam. Dalam kondisi panik, korban terpaksa menyerahkan sepeda motornya dan menderita luka di tangan akibat sabetan senjata pelaku. Peristiwa itu terjadi pada Selasa 7 Oktober 2025 pagi di Jalan Talang Kelapa, Alang-Alang Lebar, Palembang saat korban akan menuju pasar untuk berjualan. Usai kejadian, korban yang terluka dibantu pengendara lain dan segera menghubungi keluarganya. Lokasi kejadian dikenal rawan aksi kejahatan karena minim penerangan dan jauh dari pemukiman warga. Iya, ini teroris itu pas ayu melawan dan angkat teroris itu. Yang ngerasa iya, tapi ayu apa salah dekat itu ada ini dari samping itu. Tiba-tiba aku lempar ngomong turun enggak langsung ayu
bingung, habis motor dilepas yang arit itu. Kira enggak dengan pelakunya, yuk? Udah, dia pakai masker. Berbekal rekaman CCTV, korban kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Sukarami, Palembang. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah menjalani pemeriksaan, BA, jaksa gadungan yang sebelumnya ditangkap Pujari Oki, ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Pitsus Kejati Sumsel. BA yang merupakan ASN di Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Waikanan Lampung, diduga memeras pejabat di salah satu dinas Pemkab Ogan Komering Ilir yang tengah tersandung kasus dugaan korupsi. Selain BA, penyidik juga menetapkan rekannya EF sebagai tersangka. Dari hasil penyelidikan, BA diketahui mengaku sebagai jaksa muda intelijen Kejagung dan menawarkan bantuan penyelesaian perkara dengan meminta sejumlah uang. Mereka berdua ini mempunyai inisiatif untuk mendatangi beberapa pejabat di Oki, Kabupaten Oki, dengan menggunakan atribut jaksa lengkap supaya agar orang-orang yang berhubungan dengan mereka dapat meyakini bahwa tersangka BA ini dapat menyelesaikan beberapa perkara yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Oki. Kini keduanya ditahan di rutan Pak Jo Palembang selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Harga emas baik logam mulia maupun emas perhiasan terus naik. Di Kota Palembang, harga emas perhiasan kini menembus lebih dari 12 juta rupiah per 6,7 gram, sedangkan logam mulia mencapai 2,4 juta rupiah per gram. Kenaikan harga ini membuat masyarakat beralih ke perhiasan perak yang lebih terjangkau. Dalam 5 bulan terakhir, permintaan perhiasan perak meningkat hingga 70%. Anting, ada beli. Oh, sebelah sini. Juga beli. Oh, beli juga. Karena kan lumayan murah kalau berani jadi kalau dengan saya cincin. Tahu rasanya enggak kebeli. Enggak terbeli lagi, Bu ya? Iya, enggak terbeli lagi. Tapi kita pengen sebenarnya. Yo, pengen tengok di apa? Di kondang-kondangan itu masih besar-besar. Itu yang kecil pun enggak terbeli lagi. Di pasaran perak lokal dijual sekitar Rp40.000 per gram, sementara perak impor mencapai Rp60.000 per gram. Namun perhiasan perak kurang disarankan bagi yang ingin berinvestasi, karena nilai jualnya hanya sekitar separuh dari harga beli. Kalau untuk peningkatannya Bu, berapa persen? Ya, kalau untuk peningkatan itu semenjak Mas Mahmi bisa lah sekitar 75% lah Pak. Itu ya? Ya, sekarang orang ini kan ada uang di perhiasan. Nah, dulu kan orang mau nikahan baru beliannya, sekarang kalau dia punya uang langsung beli. Ya kadang-kadang Pak ya tidak tertentu lah, lagi rame ya masuklah sekitar 2 juta. Itu ya? Ya sekali masuk sekarang 3 juta. Rata-rata Bu orang beli? Rata-rata kalau untuk yang kita ngecer-ngecer untuk ini Pak 5 gram, 6 gram, paling kecil 3 gram. Sehari bisa laku berapa lah Bu? Ya nggak terhitung lah ya, kadang-kadang bisa laku 15 potong. 15 potong itu berapa gram? Ya 15 tergantung Pak, kalau dia 5 gram kali 15 potong udah berapa gram itu. Selain perak, perhiasan emas sepuh juga mulai dilirik sebagai alternatif. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.